Saya minta dibongkar semuanya, dikembalikan menjadi kawasan hijau. Viral, Deddy Mulyadi perintahkan petugas bongkar tempat wisata biang kerok banjir di Puncak Bogor. Habis semua teman-teman dihancurin. Bahkan totalnya ada 39 bangunan yang ada di Hypebeast Fantasi Puncak Bogor ini, namun 25 diantaranya tidak berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kembali lagi di channel ini, tempat kita membahas isu hukum, kebijakan, dan dinamika sosial. Kali ini ada satu pertanyaan dari komentar video yang sebelumnya. Ini cukup menarik. Ada yang bertanya seperti ini. Kak, minta diinfokan dong apa sebetulnya yang terjadi di daerah Bogor tentang pembongkaran tempat wisata. Nah, pertanyaan ini bagus, sangat bagus banget, dan saya yakin banyak dari sahabat-sahabat juga penasaran. Maka kita akan bahas secara tuntas. Sahabat-sahabat semua, jadi apa yang sebenarnya terjadi sampai Gubernur Jawa Barat ini turun tangan? Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Suara Bogor dan Antara News, Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi ini, dia memerintahkan pembongkaran tempat wisata Hypebeast Fantasi di Puncak di Cisarua di Kabupaten Bogor. Nah, targetnya pembongkaran ini harus beres sebelum Idul Fitri tahun ini, tahun 2025. Namun keputusan final masih menunggu proses hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kronologisnya seperti ini. Saya minta dibongkar semuanya, dikembalikan menjadi kawasan hijau. Itu nggak apa-apa di bawah pengelolaan provinsi, kita yang nanam pohon. Ya rugi kita katanya harus bayar ke investornya 40 miliar, ya bayar aja loh Pak. Kronologis pembongkaran maksud kita. Kasus utamanya yang menjadi sorotan adalah Hypebeast Fantasi Puncak. Ada beberapa poin penting yang perlu sahabat-sahabat ketahui. Izin persetujuan bangunan gedung atau PBG, tempat ini hanya 4.800 meter persegi, tetapi di lapangan ditemukan pembangunan yang mencapai 15.000 meter persegi. Seharusnya hanya ada 14 bangunan, tetapi ternyata ada 20 bangunan yang belum memiliki izin. Nah, pembongkaran diprioritaskan untuk 25 bangunan yang dianggap melanggar tadi. Bahkan jalan masuk ke tempat ini pun dinilai tidak memiliki izin karena sudah dicor beton, padahal tidak ada usulan pembangunan jalan tersebut. Nah, siapa saja yang terlibat dalam penyegelan? Penyegelan ini dilakukan oleh beberapa pejabat penting, antara lain ada Menteri Koordinator Pangan, yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Ada juga Menteri Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Hanif Faisal Nurofik. Juga Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini adalah orang yang memang motornya ini, yang sekarang menjadi viral. Terus juga ada Bupati Bogor, yaitu Rudi Susmanto. Pemerintah provinsi mengambil keputusan untuk dibongkar semuanya. Cocok. Dijauhkan kembali. Dan kita bersedia menyiapkan dana pengganti ke investor. Bangunan ini dibongkar. Resmi pasti dibongkar ya, Pak Deddy? Ya. Sudah resmi pasti dibongkar. Jangankan ini yang kecil, jasmit aja kita bongkar yang gede. Kita bongkar. Udah ditutup gitu. Benar lebih gawat lagi. Ya ini lebih gawat dari tadi. Yang tadi sih nggak seberapa dibanding ini. Itu baru Ya kecil banget. Ini Yang ini gawat. sudah jelas, yang jelas pasti tidak ada amdalnya. Maka dipastikan amdalnya tidak dilakukan dengan benar. Menteri akan mencabut amdal ini. Tentu ini akan berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan yang luar biasa. Yang pertama di atas sana, kemudian yang kedua di seberang, warung-warung kecil, pedagang-pedagang kaki lima dibongkar. Masa yang gede-gede seperti itu kita biarkan. Nah, setelah penyegelan dilakukan, yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, masyarakat setempat langsung membongkar beberapa bagian bangunan seperti gapura dan pos satpam di pintu masuk. Tempat wisata lain yang juga disegel, ternyata Hypebeast Fantasi bukan satu-satunya yang kena imbas. Menurut laporan Antara News,
ada 4 tempat wisata lain yang juga ditutup karena dugaan pelanggaran ahli fungsi lahan. Seperti apa ya, pabrik teh Ciliwung di Telaga Saat, ada juga Haibis Fantasi Puncak, lalu bangunan PTPN 1 Regional 2 Agrowisata Gunung Mas. Yang keempat yaitu adalah Eiger Adventureland. Nah, ini adalah bangunan-bangunan yang memang disegel atau akan dilakukan pembongkaran. Nah, itu tadi karena memang mereka tidak mengantongi izin atau ada izin yang memang tidak ditepati yang seharusnya, juga melakukan pengalih fungsian lahan. Begitu tuh sahabat-sahabat. Oke? Ya jadi gini, saya kan tidak mau merugikan warga ya. Saya tadi sudah minta mendata para pegawai yang ada di sini. Pemprov akan memberikan kompensasi. Nah, analisis dan pembelajaran dari kasus ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, pentingnya izin yang jelas sebelum membangun usaha wisata. Jika tidak sesuai aturan, maka ada resiko penertiban. Yang kedua, peran pemerintah dalam mengawasi alih fungsi lahan. Penataan kawasan wisata harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. Lalu, dampak bagi masyarakat seperti apa? Masyarakat sekitar. Ada pekerja yang terdampak akibat pembongkaran ini. Lalu bagaimana solusinya? Kan begitu. Apakah pemerintah sudah menyiapkan langkah kompensasi atau seperti apa? Sahabat, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah pembongkaran ini sudah tepat atau ada hal lain yang perlu kita kritisi? Silahkan tulis di kolom komentar, karena yakin banyak sekali pendapat-pendapat dari para netizen atau para sahabat-sahabat semua. Jangan lupa tentunya untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi masyarakat, baik itu langsung ataupun tidak langsung dampaknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat bahwa ini adalah bagian daripada informasi yang kami sampaikan. Ini bersumber dari beberapa media yang kami dapatkan. Terima kasih. Hanya itu saja yang mungkin kami bisa sampaikan. Silahkan berikan masukan atau kritik saran terhadap kami agar kita terus tetap berdiskusi tentang hal-hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.